Iya, pemirsa, kembali lagi di Research and Education, tentunya masih bersama dengan dosen di Universitas Ubudu Indonesia, ya Ibu Ulfa Husnadira. Tadi juga sudah menjelaskan sedikit tentang penelitian yang sudah dilakukan. Nah, tentunya pemirsa di rumah juga masih penasaran ya, sebenarnya observasinya di mana sih? Terus mengapa sih akhirnya memilih lokasi itu? Ya, silakan Bu. Saya melakukan penelitiannya di Gampung Mibo, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh. Nah, di sini setelah survei awal yang pertama sebelum saya melakukan penelitian, kan kita cari masalahnya dulu nih. Apa yang terjadi di Mibo itu. Jadi setelah saya wawancari beberapa orang ibu yang hamil, ibu yang memiliki anak 2 tahun, 0 sampai 24 bulan ya saya ambil sampelnya. Jadi saya lakukan wawancara kepada mereka dan saya melihat saya menyimpulkan bahwa ada ibu yang memang belum paham bahwa gizi itu terbentuk sejak usia kehamilan tadi. Nah, dia dan sebagiannya ada yang sudah paham dari kehamilan hingga bayinya lahir. Nah, sampai 2 tahun. Nah, itu. Iya, jadi memang masalah di sana itu terkait dengan kurangnya gizi anak gitu ya. Nah, apa sih yang terjadi ketika kurangnya gizi anak tersebut? Jadi kalau misalnya terlambat saja kita memberikan gizi yang terbaik untuk anak ya selama kehamilan dan dampaknya nanti setelah dia besar. Dan jadi itu 0 sampai 24 bulan ya, 2 tahun itu anak sudah bisa kita lihat dia agak kurang konsentrasi untuk melakukan aktivitasnya bermain, dia agak mengalami keterlambatan. Kemudian berpikir, kemudian kalau misalnya nih ada lagi bermain itu dia selalu kalah, itu bisa kita lihat juga. Kemudian bisa kita lihat dari matanya lebih cekung, kemudian badannya juga dia tinggi tapi dia kurus, berat badannya kurang. Jadi itu tidak maksimal ya, seharusnya kalau misalnya berat badannya sekian, umurnya sekian, jadi tinggi badannya juga sekian gitu. Jadi ini kurang berat badan tapi dia nggak tinggi atau pendek, yang sekarang lagi heboh ya stunting. Itu juga diakibatkan karena kekurangan gizi. Jadi kalau misalnya dia tumbuh tinggi dan badannya kurus, itu juga akibat kekurangan gizi. Kemudian lihat rambutnya lebih kering, kemudian mudah rontok. Itu juga karena gizinya kurang. Kemudian banyaklah yang terjadi karena kurang gizi tersebut. Nah, jadi memang penelitian ini memang berfokus kepada kurangnya gizi terhadap anak ya. Tadi juga sudah Ibu jelaskan beberapa metode dan juga apa aja sih ya, apa yang terjadi gitu ya, seperti badannya kurus ya, terus pendek itu juga salah satunya kurang gizi ya. Ya, jadi emang apa sih yang harus diberikan ya hingga akhirnya tumbuh dengan normal gitu? Sejak dalam kandungan itu ibunya juga harus minum 4 sehat 5 sempurna tadi. Dia makan dengan makanan yang bergizi, ada seratnya juga, buah, sayur, kemudian susu kalau bisa. Kalau misalnya ada juga ibu yang tidak suka susu itu ya diganti dengan jus. Bisa. Jadi kita siasati agar ibunya tidak merasa lapar. Dia selalu dalam keadaan kenyang, tapi kenyangnya itu memang betul-betul gizinya cukup. Nah, itu dia. Kalau misalnya ada juga ibu yang dia makan tapi dia tidak memperhatikan apa kandungan gizinya tadi. Jadi kadang kalau misalnya sekarang kan udah gampang ya untuk kalau lapar malas masak, tinggal gocekin, tinggal junk food aja. Tapi kalau misalnya itu aja juga, jadi kurang juga untuk optimalisasi gizi ibunya, karena kan kalau makanan yang siap saji itu juga tidak bagus ya. Kalau kebanyakan tidak bagus, tapi kalau sesekali tidak masalah, apalagi ini untuk ibu hamil. Jadi kalau bisa fokus dia untuk benar-benar gizinya itu cukup. Kemudian apalagi ya, kalau untuk si bayinya tadi setelah dia lahir, cukupkan dulu 6 bulan pertama, 0 sampai 6 bulan itu ASI eksklusif. Jangan langsung diberikan MPASI. MPASI itu makanan pendamping ASI. Jadi air susu ibu itu memang sudah ada kandungan gizinya memang lebih bagus dari susu formula. Jadi 6 bulan pertama itu diberikan ASI eksklusif dan 7 bulan diajarkan pemberian ASI MPASI sampai dia 2 tahun. Jadi sampai dia bisa makan sendirinya. Nah, itu juga si ibunya harus ekstra memperhatikan juga gizi anak setelah
giginya tumbuh, kemudian dia sudah bisa berjalan, kan itu anak udah mulai aktivitasnya udah mulai bermain, udah lasai kalau udah setahun lebih ya, udah bisa ngomong, udah bisa jalan, udah bisa lari. Nah itu lebih susah lagi sebenarnya untuk memperhatikan gizinya. Tapi si ibunya nih, pengetahuan si ibu, sikap si ibunya harus benar-benar kuat, bagus ya untuk memperhatikan gizi anaknya tadi. Iya, jadi memang kalau misalnya tadi penelitiannya dilakukan di MIBO ya, apakah ibu-ibu di sana antusias sekali ketika disosialisasikan tentang gizi anak? Iya, mereka sangat antusias setelah diberikan penyuluhan dan ada beberapa kuesioner yang saya berikan kepada si ibu yang memiliki bayi 0 sampai 24 bulan tadi. Karena mereka sebagian yang hanya paham tadi kalau gizi itu diberikan pada saat bayi lahir, padahal sebaliknya dari kandungan itu hingga 2 tahun. Makanya judulnya ini diangkat 1000 hari pertama kelahiran. Iya, 1000 hari ya. 1000 hari. Oke, benar-benar 1000 hari berarti ya? Iya. Tadi 9 bulan 270 hari dan sisanya setelah dia lahir kan 1 sampai 2 tahun 730 hari. Iya, jadi ditambah ya. Ditambah. Jadi ya, pemirsa bisa hitung sendiri ya, benar nggak 1000 ya? Iya, jadi memang penelitian ini juga cukup berguna ya bagi masyarakat di sana yang memang belum mengetahui apa sih kaitannya dengan gizi gitu ya. Dan ternyata pas hamil, misalnya nih hamil baru 1 bulan gitu, itu tetap harus dijaga juga makannya atau bisa makan apa aja? Baru 1 bulan ya kehamilannya? Beda-beda ya. Kadang ada ibu hamil yang dalam 1 sampai 3 bulan pertama, trimester pertama itu dia ada yang mabuk, mual, muntah. Kebanyakan di pagi hari itu namanya morning sickness. Nah itu kehamilan muda itu memang mual muntah berlebihan. Kadang ada yang sampai pingsan, kadang ada yang sampai tidak bisa melakukan aktivitas apapun, sampai dirawat di rumah sakit. Bahkan ada yang 9 bulan di rumah sakit. Jadi untuk mengatasi mual muntah tadi itu ya itu tadi makan sedikit tapi sering. Dia makan tapi dia muntahin lagi kan. Tapi ya udah itu dibantu dengan susu boleh. Atau kalau misalnya tidak susu tadi apa? Jus juga bisa ya. Jadi kalau misalnya dia nggak mau makan nasi, makan sayur. Sayur, buah atau tempe, tahu atau yang bukan nasi apa roti nggak boleh. Jadi asal dia tetap kenyang. Tetap masuk makanannya ke dalam tubuh ya, tapi tetap dibuang itu nggak apa-apa, tapi makan lagi gitu. Jadi kita proses untuk pencernaan itu kan dia udah makan terus dia buang, setidaknya ada sedikit sari makanan yang sudah diserap oleh lambungnya itu. Jadi dia itu yang buat energi dia supaya kuat untuk sehari untuk besoknya lagi gitu. Jadi kalaupun dia muntahkan lagi, dikeluarkan kembali, tetap dia harus makan ini, jangan banyak-banyak. Dipaksain ya. Makanya metode untuk ibu hamil yang mual muntah sedikit tapi sering. Jadi sehari biasa kita 3 kali makan, itu kalau porsinya yang banyak ya. Tapi kalau misalnya ibu hamil boleh cuma segini aja tapi sering, bisa sampai 5 kali makan nggak masalah. Iya. Dan itu kapan aja boleh ya, mau boleh malam, terserah ibu karena ibu hamil itu bawaannya memang lapar. Sama tapi juga nggak mau makan gitu ya. Makan tapi dikeluarin lagi tapi lapar. Jadi makan aja sedikit tapi sering. Paksain gitu ya. Tapi kayaknya kalau jus lebih gampang masuk ya. Semuanya di sayur, di jus semuanya. Jadi bisa juga ya kayak begitu atau gimana? Boleh kalau misalnya memang itu yang mampunya si ibu boleh. Tapi kalau misalnya ibunya memang kuat, tidak ada masalah. Makan aja apa yang ada tapi jangan berlebihan juga ya. Sesuai dengan gizinya tadi. Jadi kalau sampai ada yang masuk rumah sakit berarti itu benar-benar kurang gizinya ya berarti ya? Bukan kurang gizi juga, itu mereka asupan gizinya dari ini cairan infus ada, nanti ada apa namanya, dari infus itu sendiri bisa jadi makanan untuk si ibu, tapi kasihan ya, mending kita jaga alami aja gitu ya. Tapi beda-beda itulah fisik seorang ibu hamil tidak bisa kita tebak. Ini sekarang ini kita kuat, tiba-tiba nanti kalau kita hamil tiba-tiba lemah. Ya mau gimana kan, mau udah jalan ya. Iya pastinya, Dan tentunya ya kita juga penasaran nih. Tadi pemirsa juga, wow pasti banyak sekali informasi terkait dengan melahirkan, terus juga anak gizi juga ya itu harus terus diberikan bahkan dari 1 bulan masa kehamilannya gitu ya. Dan untuk dana penelitiannya dari mana sih Bu kalau kita boleh tahu? Ini dananya memang dari Universitas Subudaya Indonesia sendiri. Semuanya biasa disupport ya, full. Untuk harapannya nih terkait dengan penelitian yang sudah Ibu lakukan. Semoga penelitian ini diharapkan ibu-ibu yang akan
melahirkan, bukan melahirkan, dia memang mau menyiapkan kehamilannya. Jadi itu memang benar-benar disiapkan dari fisik dia sendiri, suaminya juga, kemudian semuanya disiapkan dengan baik lah. Iya, dengan matang, yang pasti dipersiapkan dengan baik, sebaik-baiknya gitu ya, untuk anak tercinta kita nanti kalau lahir ya kita. Oke pemirsa, nanti setelah yang satu ini kita akan memberikan dan juga menginformasikan terkait dengan pengabdian apa sih yang sudah Ibu Ulfa Husnadirah ini lakukan ya. Tetap di Research and Education.